Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji Universitas Negeri Padang. Kenalkan, nama saya Muhammad Abdul Putra Permata dengan NIM 2542048 asal LPTK Universitas Negeri Padang. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran uji video dalam rangka PPG tahun 2025. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, duduk siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih pada siang hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, bersemangat, bahagia Allah. Oke, baik, alhamdulillahirobbilalamin. Bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk belajar bersama. Selawat berikan salam, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik anak-anak semuanya, Pak Abdul minta tolong. Ketua kelas siapa? Ketua kelas? Oke, silakan pimpin doa dulu ya. Sikap berdoa. Jangan diangkat, ditundukkan. Berdoa mulai. Ista'id ad-du'a ibda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak solih semuanya, Pak Abdul ingin absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Ahmad Rafif hadir. Oke. Ahmad Gaza Uzaifah, Alden Pramudia, Atar Fatih Ripani, Bastian Farid Akbar, Fahri Ahmad Al Faruq, Fadil Saadi Zahid, Fatih Al Danis, Jawan Afkar Ghazwani, Muhammad Iqbal Arasid, Muhammad Prawira Atmaja,
Mahbub Aga Al-Fatih, Muhammad Akbar Al-Farizi, Muhammad Amir Jasadi, Muhammad Amar Al-Fatih, Muhammad Bagus Habibi, Muhammad Hazik Al-Afan Riandra, oke. Muhammad Haikal Atmaja, Muhammad Hussein Sahreza, Muhammad Perisa Islami, oke. Sakit ya? Oke, baik, kita doakan teman kita yang sakit segera sehat dan bisa belajar kembali dengan kita semua. Amin ya robbal alamin. Muhammad Rizki hadir. Muhammad Jabir Uglota, Ramadan Pratama, Rosan Sandana, Saladin Yusuf Januar, Wafi Muhammad Ramadan, Julfikar Almat Al-Hakim. Oke, alhamdulillah. Berarti hari ini yang tidak hadir ada 1 orang ya anak-anak ya. Oke, baik. Sebelum itu Pak Abdul izin menyetelkan ini dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon semua anak-anak untuk berdiri. Tanah tumpah di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan anak-anak duduk kembali. Oke, Pak Aldo mau tanya dulu hari ini anak-anak, materi kita apa hari ini? Ada yang sudah tahu apa? Ekonomi kreatif ya. Pak Aldo mau tanya, ada yang tahu apa itu ekonomi kreatif? Angkat tangannya. Ada yang sudah tahu apa itu ekonomi? Atau apa itu ekonomi? Apa Rosan? Apa? Keuangan. Oke. Yang lain? Belum tahu ya, baru hanya Rosan. Ada yang tahu? Oke. Kreatif apa kreatif? Pintar katanya. Apa? Kreatif itu apa? Cerdas. Cerdas. Oke. Ide. Siapa yang ngomong ide tadi? Fahri. Berarti keuangan yang cerdas. Ya tadi kata Rosan keuangan, ini katanya ide. Oke. Yang lain ada? Apa? Saladin? Oke. Oke ya, baik. Kita akan belajar tentang ekonomi kreatif. Nah, sebelum itu Pak Abdul ingin tunjukkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, nah ini tujuan pembelajaran kita. Sebentar. Tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pengertian ekonomi kreatif, kemudian menyebutkan dan menjelaskan kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar, kemudian menjelaskan konsep ekonomi kreatif, kemudian menjelaskan hubungan ekonomi kreatif dan UMKM, mengidentifikasi contoh kegiatan ekonomi kreatif di sekitar,
menjelaskan peran ekonomi kreatif terhadap perekonomian masyarakat. Kemudian yang terakhir menunjukkan sikap kreatif dan kerjasama dalam kelompok. Nanti ada kita bagi kelompok nanti gimana kreativitas kalian. Oke ya. Oke. Oke, sebelum itu kita tepuk ice breaking dulu. Everybody break one ya, tahu ya? Oke. Everybody break one. Break two. Break three. Break four. Break five. Break six. Break seven. Break eight. Break nine. Break 10. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Nah, tadi kita sudah ice breaking, kita akan masuk kepada kegiatan inti. Oke, Pak Abdul akan tampilkan video dulu ya tentang apa itu ekonomi. Tadi pada bingung, ekonomi kreatif ada yang menyebutkan ekonomi ya, keuangan kata Rosa, ada yang menyebutkan ide berlian, ada yang menyebutkan kreativitas katanya ya, ada yang menyebut, ada lagi yang tahu apa ekonomi? Pintar. Ada yang tertawa mau keluar apa di dalam kelas? Oke, fokus ya. Kebutuhan, oke, kalau kita misalnya ekonomi di rumah atau ekonomi keuangan dalam rumah tangga itu kebutuhan ya, kebutuhan rumah tangga, atau bisa jadi kebutuhan negara kalau secara luasnya. Tapi kita belajar ekonomi kreatif apa itu. Nah, ini Pak Abdul akan tampilkan dulu video, ada video di sini. Silakan didengarkan ya. Silakan didengarkan dan disimak dengan baik. Kelihatan ya? Kelihatan? Oke. Silakan didengarkan. Oh, masuk. Bentar. Masih yang tadi ya? Oh, bentar. Dah. Oke. Ya, selalu ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep tentang kreativitas. Masih ingatkah pengertian kreativitas? Bagaimana peran kreativitas dalam kegiatan ekonomi di Indonesia? Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Dalam setiap kegiatan ekonomi diperlukan suatu pemikiran yang kreatif yang dapat membantu alternatif tindakan. Berbicara mengenai ekonomi kreatif tidak terlepas dari pelakunya, wirausahawan. Seorang wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan. Perhatikan ya. Mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna memperoleh keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilan. Seorang wirausahawan yang baik bagi dirinya, melainkan juga bagi orang lain. Karena wirausahawan juga mampu membuka lapangan pekerjaan sehingga membantu pemerintah dapat mengurangi pengangguran.
Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif tahun 2009 hingga 2015, pemerintah melakukan usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis. Di era ekonomi baru saat ini, ide kreatif dan pengetahuan dari SDM sangat diandalkan sebagai faktor yang menghasilkan produk atau karya kreatif. Perekonomian mengalami transformasi yang tadinya berbasis sumber daya alam menjadi sumber daya manusia. Artinya, kegiatan ekonomi dikembangkan dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan pada sumber aset kreatif. Jumlah penduduk Indonesia yang banyak dan potensi sumber daya budaya yang beraneka ragam adalah aset kreatif yang dapat dijadikan modal untuk mengembangkan industri kreatif. Berikut kesimpulan materi hari ini. Baru mau tanya dulu. Tadi yang pertama ada penjelasan tentang apa itu ekonomi kreatif, dan ada berita tentang generasi muda yang aktif di di zaman sekarang dengan mereka berkembang dengan ekonomi kreatif. Apa tadi Pak Bro mau tanya? Tadi tentang penjelasan ekonomi kreatif. Yang pertama tadi apa? Ada yang tahu? Yang pertama? Yang lain apa? Apa tentang ekonomi kreatif? Tadi dia memiliki ide yang brilian, kemudian dia kembangkan dengan kreativitas dia yang ada. Kegiatan ekonomi yang mengemukakan ide, ya, atau dia memiliki ide, dia keluarkan menjadi hal yang berbeda, kreativitas dan inovasi. Nah, contohnya ada membuat kerajinan, desain kuliner yang unik, kemudian ada produk digital tadi kan. Nah, tadi sebelumnya pas ada di video tadi Pak Abdul tampilkan tentang peran anak muda zaman sekarang yang mereka memanfaatkan teknologi dan kemudian teknologinya menjadi produk digital, ya kan? Nah, anak-anak, oke, selanjutnya dari apa itu ekonomi kreatif. Nah, di sini ada ciri-ciri ekonomi kreatif. Dia yang pertama mengandalkan ide dan keterampilan. Yang punya ide tapi tidak disampaikan, dia sama saja idenya dalam kepala, tapi idenya digabungkan dengan keterampilan, akhirnya dia menghasilkan ekonomi kreatif tadi. Kemudian ada yang menghasilkan produk atau jasa. Nah, terus kalau dia idenya dimanfaatkan, dia menghasilkan produk dan jasa. Ya, kemudian ada yang memanfaatkan teknologi dan seni, kemudian dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Tuh, gitu. Jadi itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara juga, anak-anak. Jadi adanya banyak UMKM yang kecil-kecil tadi, dia meningkatkan ekonomi masyarakat, ekonomi keluarganya, terus ekonomi negaranya. Nah, itu contohnya. Jadi kita harus mencintai produk-produk dalam negeri. Ya, ada banyak tadi. Oke, ini ciri-ciri ekonominya, ekonomi kreatif. Kemudian contoh kegiatan ekonomi kreatif di sekitar kita. Ada banyak tadi yang sudah dibacakan anak-anak juga ya. Membuat kerajinan tangan, kemudian menjual makanan khas daerahnya, kemudian membuat desain atau gambar digital, menulis cerita atau lagu. Nah, ini bisa kita manfaatkan anak-anak. Anak-anak punya kemampuan di kerajinan tangan dari bahan daur ulang, nah dimanfaatkan. Kemudian menjual makanan khas daerahnya. Misalnya contohnya makanan Padang. Dia berkembang kan bukan hanya di Padang saja tapi seluruh Indonesia. Tadinya nggak ada yang kenal itu makanan Padang, tapi ada yang berkreasi, mereka berani tampilkan, akhirnya terkenal di seluruh Indonesia. Nah, itu contoh tadi makanan khas daerahnya. Nah, Lampung juga ada. Lampung bukan hanya di Lampung yang ada seruit, tahu kan? Di Jakarta ternyata ada juga. Sudah terkenal. Di Lampung ada seruit yang ada di daerah Oman. Ya, seruit Buklin. Nah, kalau di Jakarta ada juga ternyata. Nah, itu contohnya kita menjual makanan khas daerah. Kemudian apalagi Palembang. Pempek bukan hanya di Palembang tapi dia terkenal seluruh Indonesia. Bahkan disukai, ada orang luar negeri suka dengan pempek. Ya, anak-anak ya. Apa? Iya, Papua juga seneng. Oh, Papua makanan khasnya ada yang kayak kenyal-kenyal, itu tahu nggak kenyal-kenyal? Iya, papeda ya. Nah, ya itu kenyal-kenyal, dia seperti sagu, dari sagu. Bahan bakunya dari sagu, kemudian
dia seperti apa ya, kalau kita lihat tuh kayak lem gitu ya kan, dia lem itu, tapi dia enak makanannya, kenyal-kenyal, dia agar. Nah ini dari makanan khas daerah. Kemudian yang punya desain, yang bisa mendesain, anak zaman sekarang dia punya produk digital, YouTube. Saya punya YouTube di sini. Anda sudah punya YouTube? Oke, ada. Kemudian dikembangkan YouTube-nya, jadi itu masuk ke dalam desain tadi. Bisa dalam produk digital ya, gambar digital atau video yang bergerak. Nah, kemudian apa Iqbal? Atau ada orang tuanya di sini yang memiliki usaha UMKM, itu apa tadi? Oh, kecil, menengah, dan menengah. Ya, ada yang punya usaha di rumahnya? Iqbal, apa Iqbal? Ah? Nah, oke, kopi. Pak Abdul kalau nggak salah pernah melihat statusnya bundanya ngupload kopi ya. Di mana itu Iqbal? Oh, di rumah. Oke. Apa namanya? Nama kopinya apa? Nama kopinya, nama brandnya. Lupa Iqbal. Oke, nanti dicari tahu lagi. Misalnya kopi G apa gitu. Apa? Iqbal? Punya siapa? Oh, punya ibu. Masya Allah. Ayam bakar apa namanya? Oh, nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Itu contoh UMKM yang dia masih mikro jangkauannya, tapi nanti kalau dia berkembang, dimanfaatkan dengan dikolaborasikan dengan produk digital atau dengan media sosial, dia berkembang kan, viral, terus banyak yang beli, terus terkenal ini ya, apa namanya, tempat usahanya. Apalagi tadi ada lagi, tadi Fadil dan Iqbal. Itu tentang makanan, tentang produk makanan. Yang lain ada? Atau ada yang di sekitarnya yang anak-anak, menurut anak-anak itu ekonomi kreatif? Ada lagi? Apa? Buat permen kapas, siapa? Ada di sekitar Amar. Oke, permen kapas itu gimana? Kayak gulali itu ya? Oke, nah itu bisa juga. Permen kapas, produk UMKM. Dia seperti gulali. Yang lainnya ada? Atau dalam bidang tadi kan makanan kuliner. Fashion ada? Yang orang tuanya punya butik? Hazik, punya Hazik. Oh ya, kenapa Saladin? Kenapa? Apa? Dulu di Bekasi ya. Oh, dulu katanya Saladin di Bekasi ibunya jual baju. Oke, itu bagus tuh. Masuk ke dalam usaha mikro, kecil dan menengah, fashion. Hazik saudaranya ya yang jualan itu ya. Oke, ada Hazik, ada jualan saudaranya, bibinya ya. Jualan baju, itu masuk ke fashion. Nah, itu awalnya dari mikro. Nah, nanti kalau dia sudah berkembang jadi terkenal. Jadi kita nggak perlu mengkonsumsi atau memproduksi atau kita senang dengan produk luar ya anak-anak ya. Indonesia banyak produk-produk keren, bisa bersaing. Nih Pak Abdul ambil contoh makanan ayam chicken sekarang. Apa yang terkenal? Almas ya, Almas terkenal tuh. Dia bisa mengalahkan KFC tadi. Nah, itu contohnya kita mencintai produk dalam negeri dan juga kita mensupport produk-produk muslim. Nah, kalau yang tadi itu kalau AFC muslim nggak Almas. Tapi kalau dia KFC, dia apa namanya? Dia support yang Zionis tadi. Kita mendukung yang baik ya anak-anak ya. Oke, nanti insya Allah berkah, nanti yang lain juga ekonominya semakin berkembang. Nah, itu tadi contohnya. Oke. Kemudian, nah ini manfaatnya membuka lapangan kerja. Nah, tadi Iqbal punya apa? Ibunya punya lapangan kerja tentang kopi ya. Nah, itu nanti kalau dia membuka lapangan kerja kan membuka apa? Menarik yang karyawan lainnya itu untuk ikut kerja. Nah, itu kan membuka lapangan kerja. Semakin banyak, semakin besar, akhirnya kita menarik orang-orang yang punya kerjaan, akhirnya jadi lapangan kerja untuk mereka. Kemudian pendapatan masyarakat meningkat, tadi kata Pak Abdul. Kemudian melestarikan budaya lokal, ini tentang makanan tadi atau tentang budayanya, mengembangkan kreativitas anak bangsa. Nah, itu anak bangsa. Iya, Almas itu diciptakan oleh anak bangsa. Jadi dia sudah terkenal di seluruh Indonesia. Cabangnya sekarang malah udah besar kan? Padahal belum 10 tahun kayaknya. Sepertinya belum 10 tahun itu. Iya, baru masuk. Iya, kurang lebih kayak sepertinya baru di bawah 5 tahun yang Pak Abdul tahu.
Nah iya, enggak kalau setahun satu tahun udah kayaknya. Sudah sepertinya, sudah Jabir. Nah itu contoh-contoh ya anak-anak ya. Anak-anak juga bisa di sini menciptakan lapangan kerjaan. Mau di sini yang menciptakan lapangan kerjaan? Oke, mau. Oke, itu kita akan bagi kelompok ya. Pak Bro akan bagi kelompok dan bagikan LKPD ini. Dibaginya 5 kelompok aja ya. Kita bagi 5 kelompok. Yang depan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini ada LKPD, silakan anak-anak isi. Dikasih nama. Nah, silakan dibagikan ke belakang ya. Ke teman belakang ya. Ayo, tolong. Udah, Kak. Kasih ke belakang ya, tolong bagikan ke belakang. Udah, Kak. Kasih ke belakang. Siapa yang belum? Oke, silakan anak-anak isi ya. Pegang ini ya, ganti-gantian nanti yang baca. Oh, pegang aja, pegang aja dipegang. Gimana ini, Kak? Iya, dijelaskan aja. Ayo salam dulu, salam balik badan. Oke, baik. Pegang masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama usaha kreatif Bolu Pisang. Produk atau jasa yang ditawarkan, bolu pisang. Bahan yang digunakan, pisang dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama usahanya apa? Bolu pisang. Oh, belum bisa gitu aja. Oke, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat mereka. Jangan dulu. Selanjutnya, sepertinya Pak Abdul lihat kelompok yang siap, kelompok Iqbal. Ya, ayo silakan maju. Kelompok Iqbal silakan maju. Apakah ada nama yang lebih kreatif? Silakan dipegang. Nanti ganti-gantian, Kak, ganti-gantian. Salam dulu ya. Suara disimpan. Salam dulu, ayo. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama usaha Keripik Joy. Produk atau jasa yang ditawarkan, keripik. Jadi, ekonomi kreatif adalah ekonomi yang berbasis ide dan inovasi. Tadi anak-anak sudah menampilkan idenya. Contohnya tadi nama nama dari tim dari Iqbal tadi Keripik Joy. Nah, itu ide dan inovasi. Joy itu apa tadi? Kalau orang nggak tahu kan apa tuh joy itu? Ternyata dia sambil nyantai bisa sambil makan keripik. Itu filosofinya. Kemudian setiap anak bangsa bisa menjadi kreatif. Tuh, perhatikan. Setiap anak bangsa bisa menjadi kreatif. Jepa, kita tolong kembali ke depan lagi. Yuk. Setiap anak bangsa bisa menjadi kreatif dan produktif. Anak-anak, kamu tahu nggak? Pengusaha itu dalam Islam dia apa namanya? Diutamakan kan? Usaha. Nabi kita saja dia berusaha. Maksudnya mempunyai usaha. Jadi anak-anak jangan takut untuk berusaha. Jangan takut mempunyai usaha dan jangan takut untuk misalnya kalau kita punya usaha takut rugi, takut miskin. Jangan. Dalam Islam 9 dari 10 ya, ada 10. 9-nya itu pintunya dari berniaga. Ya, berniaga itu artinya kita berusaha. Nah, di sini masuk ke dalam ekonomi kreatif. Anak-anak kembangkan dan bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Kalau dia penghasilannya kita manfaatkan dengan sosial media, nggak ada yang miskin, dia kreatif semua. Nah, itu menjadi negara maju. Seperti Jepang, seperti Korea Selatan, apalagi negara maju.
Cina ya, oh ya Cina tuh menguasai ekonomi dunia. Bayangkan Cina menguasai ekonomi dunia. Kemudian ada Amerika, Cina, India. India itu orang-orangnya mereka anak-anak diskusi dan belajar bersama. Kemudian ada dari fashion, ada dari kuliner. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu